أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية السلام، تحية أهل الجنان. بسم الله الرحمن الرحيم. نور على النور، نور على النور، نور على النور، نور الله محمد، نور الله محمد، نور الله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا فكشف غطاءك يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tolong perhatikan di depan ya, ada adab dalam majelis dengan ngobrol. Karena ini adalah majelis para malaikat subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukashafatul ghaib lil fuqara ila siratal mustaqim. Walhamdulillahi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اما بعد، فقال الله تعالى في القران العظيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا الحق وبارك به وعلمنا التوبه. لرضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله الى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه وائمته واولاد قرابته وذريته وصحبه الكرام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. شهد لنا ولهم الفاتحه. وليطيب الشفاعة جميع الملائكة الله كبر عامة جميع الأنبياء المرسلين من الأولياء والشهداء الصالحين صلى الله عليه وسلم. سعيد المولدين شيخ عبد القادر البغدادي وسلطان مريم وخليفة الله في هذه السنة ومهدي الأرواح سيدنا بين أمهاتنا وصلاتنا جميع جدنا وجدتنا جميع أساتذتنا وأساتذتنا ثم جميع الشيخ مشيخنا أهلنا لله جميع أرواح الجسد جميع جماعة مسجد التقوى وجميع أرواح الجسد بين أمهات النصر جميع أرواح المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات كائنات قوم في العالم. ونخص خصوصا مصنف الكتاب لترجمة كتاب صحيح الحديث وحجته للشيخ أحمد بن عبد الله السكندري. الفاتحة. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Gusti Allah Ta'ala nikmat kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah alladzi an'amana ba'dama amatana wa yuslihana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Segala puji bagi Allah, kita telah dibangunkan oleh Allah, masih diberi kesempatan bernapas hidup
untuk menjalani amanah kita sebagai khalifatullah fil ardh dan untuk beribadah, khusus di iman, Islam dan ihsan dan ma'rifat dan ibadah. Alhamdulillah kita pada pekan kedua bulan Juli ini, bulan 7, masuk ke bab ke pasal 39 dari terjemah kitab Sahih Bukhari, dari terjemah kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Abdul As-Sakandari. Nanti akan kita paparkan, mudah-mudahan Allah ilhamkan Nurullah Muhammad, cahaya hidayah di dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan di pasal 39 ini, ihtada ar-rahilun ilaih bi anwar tawajjuhi wal wasilun lahum anwarul muwajahati fal awwaluna lil anwari wa haula'i anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu kulillahu thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Maksud beliau adalah orang-orang soleh yang sudah bertarekat menjalani perjalanan untuk sampai tauhid dan syahadatnya kepada Gusti Allah, yang telah mendapatkan taufik hidayah dengan nur cahaya pelita ibadah yang merupakan amalan untuk taqarruban sebagai sarana pendekatan dirinya kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang telah sampai, mereka tertarik oleh nur yang langsung dari Tuhan, bukan sebagai hasil ibadah, bukan hasil dari ibadah yang pribadi, tetapi semata-mata kurnia rahmat Allah Ta'ala. Maka dari itu orang-orang sholihin, para aulia, menuju ke alam nur, sedangkan yang telah sampai berkecimpung di dalam nur atau berenang di alam cahaya tersebut, sebab orang yang telah sampai itu telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Sebagai firman Allah Ta'ala, Qulillahumma thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah kemudian biarkan yang lain-lain di dalam kesibukan mereka berkecimpung, bermain-main di dalam ibadahnya di dunia ini. Nanti salahnya kita jelaskan ya. Maka oleh karena itu hakikat tauhid itu dalam mengesahkan Gusti Allah dalam segala sesuatu, baik ibadah, baik perkataan, perbuatan, bila telah tidak melihat pengaruh-pengaruh sesuatu selain Allah, dan inilah yang bernama hakul yakin. Kan dalam tauhid itu ada 7 tingkatan, sebagaimana Allah yang sering sampaikan. Selama ini hanya orang tahu 4. Pertama tauhid yakin. Kalau kita tidak yakin pula masuk Islam, harus syahadat. Karena kita yakin ya bahwa tidak ada tauhid Allah, maka kita syahadat. Yang kedua, ilmu yakin. Dengan dulu di majelis taklim seperti ini merupakan majelis para malaikat, dengan keselamatan akal, hati, jiwa dan jasad kita, termasuk dalam ibadah sholat, fokus ke satu tujuan, konsentrasi, bukan hanya lewat telinga kanan lewat telinga kiri. Ya masih alhamdulillah kalau lewat masuk telinga kanan telinga kiri. Yang susah ini udah masuk mentah lagi itu susah. Kalau bisa masuk dari telinga, lugu-lugu dari mata, mulut, hati. Nah itu dapat cahaya ilmu, karena ilmu itu cahaya. Makanya beda orang sufi sebagai adab sebelum menyampaikan tausiah kajian kitab itu bertawasul dulu, merendahkan diri, ngosokkan diri dulu dengan ada ilmu dan kuat seolah-olah yang menyampaikan dia. Dalam dunia tauhid ada istilah Qadariyah, Jabariyah.
Wayang, kita ini wayang. Zat amal sifat Allah Esa. Ada kemarin kita jelaskan apa? Kita jelaskan asma zat amal sifat. Allah itu asma zat asma amal sifat. Dan Allah sifat Allah wujudullah. Wujudullah bukan kita. Diri kita bukan mengaku Allah, kita bayang-bayang. Ibarat kita berkaca, kita bayang-bayang. Makanya tauhid itu ada namanya tasbih, ada tanzih. Tasbih itu keserupaan, tanzih itu tersedeng, lebur. Kita tak ada, hanya Dia yang ada. Yang dinamakan keserupaan, ya namanya serupa tak sama. Dua orang kembar, dua beradik masih ada beda, walaupun masih ada beda. Nggak mungkin dia keluar duluan beda dan tindakannya beda. Karakternya beda walaupun dia lupa. Makanya dengan dulu debat seperti ini, saudaraku, bertambah keyakinan tadi. Oh, itu maksud apa yang itu? Jadi yakin tadi bertambah dengan ilmu. Namanya ilmu yakin. Naik lagi kelas keyakinan tauhid itu tadi. Yakin, ilmu yakin, ainul yakin. Nah, dengan ainul yakin ini dengan kasat mata. Contoh misalnya kita dengar orang tausiah tentang kematian, mau setelah pulang dari bekerja melihat orang tabrakan, sepeda motor sama tabrak adu kaki misalnya, terkerotok lagi, salah jiwa ya. Oh ini jiwa Nabi Muhammad musibah ini. Nah itu berarti menyaksikan langsung. Itu ayat Allah. Itu namanya jadinya oleh Allah itu. Tapi kalau orang yang hatinya buta, matanya buta, tidak merasakan bahwa itu adalah kekuasaan Allah, keindahan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah. Nah itu masalah. Bertambah ainul yakin, akhirnya hakul yakin. Mantap keyakinan kita dari hak, keyakinan hak yang benar. Baru isbatul yakin tertancap tak hujah di hati kita, yakin tak berubah lagi. Baru samaratul yakin akan ada hasil buah dari keyakinan, baru tingkatan keyakinan ini yang betul di mana kamalul yakin, sempurnanya suatu keyakinan. Walaupun dikatakan orang sesatlah, apalah ya, kayak orang-orang sufi itu kadang-kadang salah pahami orang. Karena kadang-kadang itu nanti kita sampaikan ya, orang yang ada bila itu harus bijaksana menyampaikan. Ada sesuatu, misalnya mata kuliah S3 nggak boleh disampaikan ke anak TK ibaratnya itu. Sedangkan iman, makanya seseorang yang sudah benar-benar sudah diridhoi dengan izin Allah Ta'ala, yang sudah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surah An-Naba ayat terakhir tadi, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Mereka tidak akan berbicara, tidak akan tausiah, tidak akan ceramah, tidak menyampaikan kajian kecuali sudah diizinkan dan diridhoi oleh Allah. Bukan karena hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu saudara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bahasa yang disampaikan itu sederhana, berarti sudah ada izin dari guru muridnya ini. Kalau sudah guru sudah izin itu sudah hakikat, sudah izin Allah. Walaupun bahasa sederhana, kan biasanya kajian itu berat, agak berat kajiannya. Tapi karena dengan bahasa tauhid yang ringan, mudah sekali bagi yang menyampaikan. Mudah dipahami orang awam. Malam tadi abang dengar di TikTok itu sampai jam 1.
tausiah tentang tauhid privat, nambah ilmu. Makanya kita itu selalu merasa kurang, kelas kosong terus nambah ilmu. Walaupun seseorang itu biasanya seorang guru mursyid toreko masih disuruh belajar lagi. Ada Syekh Ustaz Muhammad Nurlawanda dari Kalteng, itu luar biasa, dia masih muda lebih tua, tapi makom dia lagi dicek dari orang senyum. Jadi pas menyampaikan suatu pasal itu sedih, pas ada pertanyaan. Jadi dikaji oleh setelah beliau pamit turun dari room itu di TikTok itulah itu orang waktu sekolah gak tinggi, waktu dengan bahasa sederhana mudah dipahami orang awam. Kadang-kadang sekarang ini mah banyak berseliweran di YouTube, di medsos dakwah itu frontal. Yang belum layak disampaikan ke orang awam disampaikan. Akhirnya di dalam istilah dunia tasawuf itu mengalunkan kalung emas kita berlian-lian batu. Akhirnya jadi fitnah. Apalagi medsos, kan di medsos itu banyak orang awam seperti di sini kan. Contoh ada ungkapan orang hakikat. Orang kalau sudah marifat tak perlu sholat. Contoh. Seharusnya statement hakikat ma'rifat ini dipahami secara ma'rifat juga. Jangan dipahami secara syariat. Kacau. Kan? Dengan Tuhan yang sholat lagi. Secara hakikat ma'rifat, betul orang sudah ma'rifat tak sholat lagi. Sholat ke dia lagi. Yang zikir bukan dia lagi. Yang sholat ini itu Allah sendiri nyebut diri dia. Nah, itu maksudnya. Makanya menyampaikan sesuatu yang ma'rifat ini hakikat ini tidak boleh lepas. Akhirnya apa? Karena menyampaikan itu lepas seperti itu kelihatan dari egonya, akuannya, bukan dari hadirat Allah, bukan dari sir. Akhirnya disampaikan bukan cahaya nur, ada nur tapi cahaya akhirat kok nur benar beda. Nur sama-sama ada cahaya, satu cahaya menunjukkan Nurullah Muhammad, satu nar alam nar apa? Iblis. Obor itu kan cahaya juga, tapi membakar api. Nah, itu beda. Jamaah sekalian dalam Allah. Makanya kulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah, kemudian biarkan yang lain lagi dan kesibukan mereka berkecimpung bermain-main. Makanya hakikat tauhid itu bila telah tidak melihat pengaruh sesuatu selain Allah, termasuk tajrid. Kan di dalam mencari rezeki dalam ilmu tasawuf itu ada dua, ada yang makom kasbi, ada yang makom tajrid. Seperti cerita Imam Syafi'i dan gurunya kan. Imam Syafi'i itu Imam Malik itu putar tasbih, ya zikir dia. Gimana mendapat rezeki katanya, nak makan, cari makan istri. Cuma biasanya ada kelebihan, semua banyak orang rupiah, biasa cerita itu kan. Tapi tanpa masuk akal, anak ke sekolah semua, kontrak bisa bayar, ada orang seperti itu. Kalau doakan orang cepat kabur dari dia sendiri, kau bergabung. Ada perdebatan dengan Imam Syafi'i, wahai Syekh, bagaimana mendapat rezeki? Burung aja pagi-pagi sudah keluar sarang. Ketika dia terbang pergi mencari makan, perut kosong. Ketika pulang perut kenyang. Itu burung. Karena memang sudah dijamin Allah sudah sesuatu rezeki tidak tertukar. Tinggal rezeki itu dijemput, bukan dicari. Kalau dicari satu mudah akan dijemput atau sudah ada takaran. Beda bahasanya. Nah, minta izin, tunjuk kepada guru hari ini mencari upahan. Aku punya karya jam dulu ganti karya itu. Maka seperti rumah sehari-hari dia dapat upah sekantong waktu masak. Nah ini kita bisa asalnya dua jam mikir ini biasa tidak banyak makan. Nih guru, nak buktikan saya guru asbab itu makom asbab ya. Memang nggak ada sih duit langsung nyampak dari langit untuk makom orang awam seperti itu. Saya dapat upah
kerja sehari-hari, alhamdulillah ya kita makan makanan sore, udah dapat sore, alhamdulillah. Dan kemudian nggak capek-capek, aku seperti kamu dari pagi siang sore lagi kalau dapat upah. Saya dari tadi saya cuma pikir aja Allah menghantarkan rezeki dengan 26 kali perkataan apa yang boleh. Dua-duanya ketawa. Ya. Cuma jangan kita baru sebagai murid icak-icak macam-macam nak nurut dulu. Ujung-ujung jadi fitnah. Ada jamaah aja itu. Aduh, jangan kita tahu perlu gawe, perlu gawe. Ngajuk lamaran selama ini beliau ada ahli masak, bikin dicelor, sepi dulu, tutup lagi, nggak balik modal malah terus sudah tidak terhasil lagi jualannya. Munajat terus, zikir terus. Insya Allah suatu saat aku ini akhirnya Pak, aku caknya dapat petunjuk istilah di kongkot nyongkok kayak rumah dulu terus dulu itu tuh bisikan nafsu bukan betul dari Allah bukan kaget dia. Nah inilah perlu mursyid. Mursyid ini perlu kalau tidak ada punya guru mursyid, guru setan. Malah saya pas setan itu apalagi hanya guru di kitab. Tak terdata maksudnya apa? Banyak orang SD sekarang ini kan memahami. Kan yang paham maksud kitab itu kan punya kitab, makanya ada sarah. Seperti kitab Al-Hikam ada sarahnya kan. Kita pikir ada sarahnya. Jangan kita nafsirkan sendiri. Akhirnya apa? Beliau apa suruh ngaji lamaran. Kamu punya skill lain bisa nyupir, bisa. Nurut aja dia. Alhamdulillah diterima sampai sekarang masih bekerja jadi sopir mobil yang warna hijau begitu, luput bandara. Alhamdulillah gaji lumayan. Baca malu Pak Bini dokter, Pak saya makan gaji ya. Kalau lain di apoteker, lain cerita lain level dah. Jangan ada dulu, ada saatnya sama-sama. Kan kamu butuh dulu juga dapat gajinya lagi guru, ngapain nih? Nah itu. Dan dari sini ada. Walaupun seorang mursyid sudah guru sufi, ada guru Salman Daud sampai akhir hayat guru sudah meninggal dan pertanyaan di mana kalau guru mursyid kita sudah wafat bina alam sementara kita belum wasit maksud tauhid sampai bermakrifat belum kenal kepada Allah. Ya ada dua jawaban. Yang pertama tetap pada sama guru yang sudah meninggal itu apa ajarannya kita laksanakan zikirnya karena secara hakikat makrifat ketika kita tawasul dan zikir itu perlunya hati bahkan kita bisa dimimpi melalui dan mimpi. Itu kalau mau nyambung lagi. Cuma kalau menurut beliau sih kami sepakat perlu nyambung lagi. Seorang guru yang bijak itu caknya aku udah lama lagi di murid-murid kamu dalam bimbingan saya sebagai guru kamu. Kalau kamu perlu sampai bermakrifat, kalau kamu sudah balik dulu silakan cari guru lain yang benar-benar makrifat. Jangan ingat Tuhan makrifat. Itu guru bijaksana. Ada murid mantan murid atas skill itu baik sama ayah. Bah, aku dengar ceramah biologi seperti ini, bagaimana caranya? Sudah kata kamu izin dulu sebagai ada hanya malam itu tahu semua mana apa petunjuknya itulah. Alhamdulillah dia dapat mimpi. Ayah guru beliau yang sudah bina alam itu yang sudah alhamdulillah itu mandi berenang bersama di Telaga Kausar dengan ayah. Nah sudah kalau nggak sekolah diizinkan berarti boleh itu. Jadi orang-orang alhamdulillah itu segala sesuatu itu izinnya Allah. Mau pula presiden yang muda kalau nggak ada sin ada. Kata raja ini Rabbul Alamin Maliki Yaumiddin Maliki Nas kita manusia. Jemaah sekalian dengan Allah SWT. Makanya katakanlah Allah, yakni jangan menganggap melihat ada sesuatu selain Allah yang dapat kau harap, kau takuti atau berpuasa sebab semua harapan kepada sesuatu selain Allah itu syirik. Dalam ilmu makrifat segala sesuatu berharap selain Allah itu syirik. Hanya kepada Allah tujuan kita, tidak lain hanya Allah. Makanya kita belajar Al-Hikam ini meningkatkan frekuensi, jangan lagi nak mahalo
Jangan lagi nak surga, pahala surga itu yang tunjuk tu Allah. Jangan sampai ada cerita dua ahli ibadah 500 tahun kita al-mustaqim beribadah di sebuah pulau, minta cabut nyawanya dengan asbab amal ibadah dia. Wahai mereka, ada hambaku sepertinya yang beribadah di tengah pulau itu. Walaupun Israel datangi kak, cabutlah nyawanya. Setelah dicabut nyawanya, masuk dalam surga kata Allah. Tapi tanya dulu, dia pengen masuk surga karena rahmatku atau karena amal ibadahnya yang 500 tahun tadi. Protes si hamba yang tadi ahli ibadah ini. Maaf ya Allah, saya protes. Bukan karena rahmatmu, karena amal ibadahmu. Oke, kata Allah, baik mereka congkel satu bola lagi mata. Timbang dengan iman ibadah yang dibanggakan 500 tahun tadi. Anak sebanding, wah, lebih berat rahmat Allah. Ada yang bisa bikin mata? Nggak ada. Wahai mereka, seret, lempar ke neraka. Ada lagi yang kedua ciptaan ibadah seorang sufi alhamdulillah wali Allah 70 tahun beribadah, tiba-tiba dapat diutus malaikat oleh Allah. Allah itu akan tes dia. Memang dia ibadah selalu benar-benar karena Allah, bukan karena ibadah, bukan karena nama suku atau berbeda, benar-benar ikhlas mencari ridho Allah. Kan pertama kali yang doa dia bagi Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ridho itu baru jannah, suku yang ada ini. Ridho. Wahai semula, kata malaikat, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Jadi kamu mau cabut nyawa gitu. Tapi maaf, ada mereka bisa teramal dengan sepertinya nggak ada nama mendaftarkan surga. Senyum aja, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang saya ibadatkan karena ingin masuk surga bukan. Walaupun di neraka asalkan Allah ridho, usia. Udahlah lulus kalau berarti. Karena ada yang paham, kalau sudah ridho mana mungkin masuk neraka. Nah itu kan. Pernah baca tasawufnya Maha Cinta Robi Aliyah. Pagi-pagi bawa ke pasar Masrok, bawa gayu isi air. Saya akan memadamkan api neraka. Ada gilo, sudah gilo, ini Robi Aliyah. Kenapa? Saya nak memadamkan api neraka karena banyak orang beribadah takut masuk neraka. Nah, besoknya bawa api korek, nak membakar surga. Banyak orang beribadah dan masuk surga. Itu maksudnya yang mencari apa orang dia? Kamu nak bagaimana? Yang mencari itu orang Allah. Jika Allah sudah itu, maka niscaya masuk surga. Jadi maksudnya salah amal, jangan salah niat. Jadi asbab kita ibadah itu walaupun ada pahala fadilah jangan kita kenal. Cukup laksanakan saja. Untuk syariat boleh. Contoh doa, ya, doa dan ijazah. Selain yang Allahumma inna keselamatan itu luar biasa fadilahnya. Sampai terakhir. Kemudian kedua surah Al-Mulk, ya, akan menjaga dari siksa Al-Mulk. Yang ketiga, syariatnya boleh. Cukup tahu fadilah, cuma jangan kenal. Gak tahu sudah jalan ke itu. Kalau kita kenal kita ikhlas. Contoh lagi, Allahumma barikna fil maut wa fil ma ba'da maut. Ya Allah berkahi kami dalam keadaan maut dan selamat maut. Itu awal itu. Kemudian keempat ada jasadan. Agar kita dimasukkan Allah surga Firdaus boleh dosa. Tapi jangan kenal. Yang penting tahu fadilah. Kalau kita pinjau kirim dengan Jaya. Apa itu Pak? Doanya. Yang anda baca dari terakhir, Allahumma ja'alna. Kalau itu orang banyak, maksudnya Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni, Allah jadikan aku, jadikan kita. Nahla jannatil firdaus. Nahla itu kan nahl lebah madu. Manis lezatnya madu. Surga Firdaus bigoi azab wa bigoi besar.
tanpa asal dan tanpa misal. Bagus Bapak ya. Alhamdulillah semuanya kami dapat dari berbagai kajian kitab. Jemaah sekalian yang Allah SWT. Maka oleh karena itu, tajrid yang sebenarnya itu adalah mengembalikan segala sesuatu selain Allah. Itu tajrid sebenarnya. Duit itu asbab saja. Yang ngasih duit rezeki siapa? Hati-hati Pak. Kalau ada ungkapan, nah sekolah tinggi-tinggi nah. Kadang-kadang orang imam mengambil ayat Al-Quran untuk melatih bisnis ya. Surah Ar-Ra'd ayat 12. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak bisa merubah keadaan nasib suatu kaum atau pada dirinya sebelum mereka mau merubah nasib pada diri mereka sendiri. Akhirnya dengan ayat ini sekolah tinggi-tinggi sampai ada yang kilo sekolah ada mencetak rekor depan belakang seperti kereta api gelang ada masuk musim pulih. Ayo kilo sekolah apa? Sedang gelar akhirat apa? Gelar dunia apa? Paling sedikit gelar Ustaz ini almarhum atau almarhum. Nah itu kan nggak ada satu mereka. Iya, karena dia lupa. Memang gila untuk ilmu ya bagus. Yang punya ilmu itu siapa? Ya kan ada dia. Walaupun kita nggak sekolah ini dikasih ya Allah Rasulullah tuh bisa baca tulis. Nah di situ jemaah sekalian Allah SWT, jika kita menganggap segala sesuatu ada selain Allah, termasuk dalam sholat itu syirik. Allahu Akbar, tapi latihannya sholat khusyuk memang berat. Makanya kalau kita ulangi lagi dan Buya Usmi kemarin ada 4 hal iman, Islam, ihsan. Iman tauhid, iman yang 6, Islam fikih, ihsan tasawuf. Jangan permasalahkan. Kedua-duanya ini kalau nggak seimbang, hanya memilih salah satu seperti orang berjalan, mencang semua. Syariat tugasnya adalah untuk membenahi jasad dengan wudu, untuk mensuci jasad. Di jasad ada nafsu. Torekan itu, nah kalau kita beribadah atau sebatas di jasad, berarti syahadatnya batin di dalam, dijangkau di luar, belum ke dalam. Makanya Syekh Abdul Somad Al-Baraimana di kitab Syaikh Salihin mewajibkan bertoreko. Toreko itu nama cara zikir. Pas tahu pada zikir ibu tulah terapun, tanyakan kepada ahli zikir. Makanya jika tidak tahu tentang Allah Abdul Zikri fa'alam annahu la fa'lam itu ada ayatnya. Ada ilmunya, bukan sembarangan aja mikir-mikir. Makanya kalau sudah masuk ke toreko, itu sudah mengaplikasikan, mengajarkan bagaimana tata cara mengaplikasikan isi dari 2 kalimat syahadat. Apa isi 2 kalimat syahadat itu? Syahadat tauhid, syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah maksudnya Muhammad Rasulullah. 12 tahun 24. Berarti 24 jam kita itu harus dengan Allah. Sholat jasad 5 waktu wajib. Ini sholatnya Adam. Rasulullah pernah tinggal. Kalau masuk ke hakikat untuk membenahi, kalau torekat kalau syariat untuk membenahi jasad, kalau torekat untuk membenahi hati. Kalau hakikat untuk membenahi, mendidik ruh nyawa kita. Karena beda Pak, ruh nyawa, jiwa, sukma lain dikaji. Ruh itu ada ruh idofi, ruh sultani, ada 4 tingkat. Memang urusan Allah, tapi dikaji sih. Sedangkan ilmu ma'rifat untuk mengkaji diri dan rahasia yang terkandung dalam diri. Makanya Allah Ta'ala Amal itu seperti al-insan sirri wa ana sirru wa sirru sifati ila ghairi. Manusia itu adalah rahasia dan aku adalah rahasianya. Ada rahasia antara
Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita 24 jam sudah berzikir ingat Allah, 5 waktu itu kita sholat 5 waktu itu hanya latihan. Ingat Allah ini bukan dalam sholat, dalam sholat lagi lupa dengan Allah. Jadi ingat Allah sholat khusus itu di dalam sholat dan di luar sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan kebalikannya, banyak yang sholat tapi tidak ada taat maksimal munkar. Jangan sampai kita sholat berdosa. Ada orang sholat berdosa. Mana dalil? Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ada lagi sholat malas, orang munafik. Qawmu salam, yura'un an-nasa wa la yazkuruna illa qalilan. Karakter munafik. Jadi iman kalau derita, apa dia namanya? Tidak gaji. Makanya wajib kata saya Syarikin kitab Syaikhul Somad dan pada yang mengatakan berkoeko itu punya guru zikir wajib walaupun ulama besar habis Quran sekali karena yang disebut jasadnya. Makanya ibarat perumpamaan ikan laut hidup dalam laut yang hidup. Ikan laut yang baru kita pancing, baru kita jaring. Iwak santen kata itu. Kita makan enak, manis. Ikan laut asin beda. Asin itu karena dikasih garam. Coba kalau dia mati jadi bangkai, busuk. Itulah perumpamaan kalau hati kita ini kalau hidup, maka tidak terkontaminasi seperti ikan laut dengan asinnya air laut. Begitu kita tidak terkontaminasi dengan dunia berlebihan. Jadi pejabat kan boleh jadi presiden, menteri, semacam itu kan boleh. Asalkan di tangan kiri, di bawah telapak kaki, akhirat di hati. Kenapa sekarang ini banyak ulama yang bermaksiat dan sebagainya, pejabat korupsi? Karena nggak ada ihsan, nggak ada ma'rifat, yang mau belajar hidup kembali. Karena tidak merasa diawasi oleh ma'rifat, ihsan itu merasa diawasi oleh Allah. Rokib Atid ini mengawasi. Ini lebih takut kamera CCTV buatan manusia, video buatan manusia dibandingkan video sama CCTV Gusti Allah. Tulang ekor kita nih, Pak, ada chip di sini nih. Nah, ini tulang ekor kita. Di dalam belajar tauhid ketika mati nanti, yang itu yang awet dan hancur. Kelak akan dibuka rekaman itu. Flash disk sekarang colok. Itu kitab diri kita. Selama ini kita rajin baca kitab Quran tapi buta. Membaca kitab diri kita tulis tiap hari. Makanya kalau sudah belajar tauhid sudah nggak mau lagi, Pak. Males bicara aib orang. Sudah malas membaca dosa orang, sibuk membaca dosa sendiri. Karena dia paham suatu saat kita akan ditanya dosa kita sendiri, bukan dosa orang lain. Nah, disitulah letaknya. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang arif bijaksana yang sudah mengajarkan tarekat ma'rifat, ini sekarang banyak di medsos. Frontal, mengajarkan ma'rifat seolah-olah tidak perlu lagi sholat, meninggalkan syariat, cukup eling saja. Makanya dua ini, jika bersyariat tanpa bertarekat, bertasawuf, mudah terjebak, jatuh ke dalam jurang kemunafikan, kefasikan, seperti iblis, sombong, ujub. Sebaliknya kalau sudah mari kepada tasawuf tanpa bersyariat, ibarat nyawa atau tubuh. Kalau syariat dan dalam tasawuf ibarat tubuh atau nyawa, sholat nggak ada ruhnya, nggak ada ikhlasnya, pikiran malu-malu. Kadang-kadang kalau ada barang hilang sholat berkaan, terkenang di dalam sholat. Nah, kreatif setan iblis itu ada 40 setan dari sholat. Itu makanya kalau kita pengen sholat khusyuk dengan cara syariat sampai kiamat nggak paham, karena khusyuk rasa, ma'rifat rasa, kolbu rasa, rasanya bukan. Nah, banyak. Dengan apa? Segala sesuatu kita di dunia baca basmalah.
kambing, kerbau. Jika tanpa disembelih dengan basmalah jadi haram. Itu. Karena menyebut asma Allah tadi itu. Kita itu kalau tanpa ada nama Allah di dalam hati kita dalam ibadah, maka kalau ini kita hanya cukup syarat rukun sah. Kalau sudah masuk ke tasawuf ihsan, judulnya bukan sah apa batal, judulnya diterima sampai tidak atau tertolak. Nah, itu. Makanya ibadah itu kita tuh lebih afdal lagi banyak dan juga banyak diterima. Kita tidak tahu mana yang diterima banyak. Ibarat kita lagi lempar umpan, ada saya yang aku ikan kan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala 5 menit lagi ada juga ada coba tidak ada undangan. Ada murid jamaah kita yang mereka kumpul dari selamat pagi baru. Alamat minta waktu dia kembali saya lumayan kemarin. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala di sinilah katakanlah Allah yakni jangan menganggap atau melihat ada sesuatu selain Allah yang dapat kau harap, yang kau takuni hanya kepada Allah. Makanya kita beribadah masuk tasawuf tak bisa luruskan niat. Kakek pun nanti dulu nak jadi wali, jadi wali murid itu jadilah urusan Allah nak jadi wali tidak. Kalau pengen mengenal karakter wali Allah itu mudah, kata Tuhan lurus lihat anak kecil, anak kecil seperti ini yang berbalik. Coba ambil kesimpulan, kan Khidir, Nabi Musa. Itu simbol Nabi Musa, itu simbol main logika. Logika ini wilayahnya syu'anul basirah. Hati itu ainul basirah. Nah, selaras antara akal dan hati, nah ini dede. Jadi namanya manusia itu ada tanah, akal, hati, nyawa. Tanah, air, api, udara. Khidir itu kan simbol hijau. Hijaunya warna kesukaan Rasulullah, warna surga. Makanya jangan pakai logika. Nabi Musa kan dalam surah Al-Kahfi kan maksa. Kenapa? Disuruh belajar lagi oleh Allah. Karena pernah ditanya oleh Bani Israil, wahai Musa, pada abad zaman ini adakah hamba Allah yang bertakwa selain Buddha? Enggak ada lagi kamu sendiri. Ada apa? Ada lucu. Oh, masih ada kata Allah. Hai Jibril, kasih tahu Musa. Cara Allah halus, tidak kamu sempurna kayak gitu kan. Dengan para nabi Allah halus, apalagi dengan Rasulullah ya ayuhan nabi halus. Masih ada hamba yang bertakwa selain, yang berilmu selain. Carilah, belajarlah, kumpul lagi. Pertemuan dua berlalu banyak murid Musa bin Nun. Dari cerita ciri-cirinya, bawa bekal, iwak goreng, iwak bakar, tiba-tiba ikan daging itu jatuh kembali ke laut pikir mati, hidup lagi. Perut sudah lapar, wahai Musa bin Nun, kita rehat sebentar. Hadu kuda yang ini kan. Karena kayaknya cacing perut kita sudah berontak ini, yang kita makan bekal kita. Woi maaf Wahai Musa, saya lupa kasih tahu. Wahai Nabi Musa, tadi bekal kita iwak goreng, entah iwak goreng iwak bakar, cerita kisah itu loncat ke laut, hidup lagi. Saya lupa kesehatan untuk kasih tahu Nabi Musa. Astagfirullahaladzim, saya lupa Nabi Musa. Saya dapat ilham wahyu dari Allah bahwasanya tempat pentoal kembali Pak. Disitulah tempat pertemuan saya di sunnah Allah Taala bertemu kain menginggir dari Allah. Ketika bertemu kami Nabi sedang sholat dari selalu sholat tersebut. Akhirnya Nabi Khidir menyampaikan Assalamualaikum. Misalnya, ya saya sudah tahu Nabi Khidir. Kamu kan disuruh belajar dengan saya. Pokoknya saya pengen jadi murid kau wahai Khidir. Nggak bakal sanggup. Kan sudah tahu Nabi Musa menikah budaya syariat, tapi tetap aja ke saya. Ada syaratnya kalau tempat kau memaksa menjadi murid wahai Musa. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Syaratnya kamu sabar, tahu dan sabar. Maksa Nabi Musa. Niscaya engkau akan mendapat orang yang sabar. Oke, kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir.
Yuk kita nyebrang naik perahu di Pulau Seberang. Di tengah laut dibocor oleh Nabi Khidir, perahu tenggelam. Mana-mana Musa. Mama ini dari Nabi kau, nak pun kita macam syukur kita baca berenangnya. Kata Nabi Khidir, sudah saya katakan, kamu tidak bisa sabar saya. Ada banyak protes, ada banyak pertanyaan. Ya, Musa. Tak, pinggir pantai menyampai berenang, kamu pecah perahu bocor. Dan ada anak kecil yang bermain pinggir pantai, tiba-tiba dibunuh Nabi Khidir. Dibunuh oleh Nabi Khidir. Oh, tak marah Musa. Di mana kamu bukakan di Quran itu membunuh satu nyawa sama dengan sengaja sama dengan musuh manusia. Nah, aku pikir seperti itu kan? Sudah saya katakan hanya banyak protes. Kamu tidak sabar saya. Yuk kita jalan lagi. Tak jauh dari pantai tadi ada rumah Rio, hampir roboh. Dan Nabi Musa diajak kerja bakti, gotong royong kepada dari anak yang nah sekarang wahai Musa, cukuplah pertemuan diriku dengan kondisi saya. Kamu kan cuma dapat 3 pelajaran saja. Enggak saya terima jadi murid. Kamu yang protes. Huruf batak. Sekarang saya bukakan hikmah. Ketiga-tiga yang pertama. Kenapa? Saya mengajukan itu. Saya sudah tahu kamu tak patah sabar. Mengapa saya melakukan tadi? Karena perahu itu akan dipakai perompak laut membajak kapal-kapal pedagang. Yang kedua, kenapa saya memanah di pinggir pantai? Karena anak ini kelak ketika sudah dewasa akan memaksa orang tua yang menjadi orang kafir buta. Lebih baik saya hidup sekarang. Yang ketiga, kenapa saya ajak kerja bakti gotong royong membangun rumah yang real di dalam di bawah tanah rumah itu ada kanzul hatta khalu, anak yatim yang punya rumah itu. Inilah simbol antara ilmu syariat dan hakikat. Masing-masing dua ya ada plus minus masing-masing ada. Tidak usah pertentangan ada yang jadi dasarnya syariat dulu. Kalau nyampe ke ilmu syariat, mau jawab pertanyaan syariat, jawab syariat. Jangan mau pertanyaan syariat jawab ilmu hakikat, tidak nyambung. Apalagi ilmu hakikat jawab syariat. Jadi fitnah, menyebutkan kata orang gila, kata sesat. Paham maksud apa ya? Kita harus bijaksana, jangan sampai kita ibaratnya itu berkopiah, bersarung, tapi tidak berbaju. Apa maksudnya? Niat bagus, sudah tertutup, tapi terakhir transparan menyampaikan ilmu manfaat. Harus berbaju itu harus ditutup dengan syariat. Makanya, yang mana kesimpulan yang benar itu? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqa. Barang siapa yang menjalankan syariat, hakikat makrifat setelah itu lembut itu enggak ada pengakuan hak pintar, mencerdaskan kekayaan dan sebagainya, itulah yang tawadhu dan kebenarannya hakiki. Kenapa? Karena masing-masing ada penyakit. Orang syariat itu mudah bejat, menyalahkan amalan orang lain, bid'ah. Kenapa? Ibarat pohon kelapa baru sebatas disambut sama penyumbur keras. Kalau sudah muskil, mulai lembut hatinya, mulai terasa. Air kelapa nikmat, santan kelapa. Karena tasawuf itu sari pagi dari Islam. Itulah sejatinya ilmu Rasulullah. Jangan sampai kita mengaku cucu Nabi, keturunan Wali Songo dan sebagainya, tapi akhlak kita, tabiat kita, mulut kita kotak sampah. Ini sekarang manusia punya kira-kira mana? Jangan kita habis Quran, kita kiai, tapi jadi lele, nerangi orang lain yang hancur, jadi matahari. Dan kalau jadi matahari, tidak memandangkan cahaya-cahaya orang lain. Tidak, kapan ada ustaz yang cahaya hebat dikit, saya ingat aku mulai dikit, dijejak itu. Belum. Jadi, orang yang benar-benar bijaksana dan menyampaikan dan tidak terpancing ego dan hawa nafsunya. Rasulullah sendiri walaupun pemimpin para nabi Rasulullah itu bukan Al-Kahfi 110. Ana basyarun yuha ilayya wa annama ilahu ila wahid wa man kana yarju liqa'i falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Nabi cek kepada padahal kita tahu Rasulullah manusia biasa. Manusia sangat luar biasa. Rajanya
seluruh para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya, bahan baku alam semesta, Muhammad dan diri kita semua. Aku manusia biasa, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan aku diwahyukan oleh Allah Ta'ala firman-Nya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh menyebutkan sedikit pun dalam ibadahnya selain Allah kepada Allah, mengesahkan segala sesuatu baik dalam asma dan amal sifatnya. Kita kalau hanya sebatas menyekolahkan anak tinggi-tinggi berpatokan pada surat 12 tadi tanpa kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ujung-ujung. Saya ini pengacara, ayo beli mobil, beli rumah gara-gara saya sekolah. Kamu tuna, sebulan misalnya, konan anakku, karena kamu saya sekolahkan, kamu nggak jadi orang, menjadi orang tidak, menjadi hewan. Itu perkataan syirik tanpa kita sadari. Cepat-cepat istighfar. Makanya orang toreko itu segala sesuatu ini kembali kepada Allah. Di Islam lahir batin, karena tanpa sadar ada yang membatalkan syahadat. Karena ada mana? Dan ucapan perbuatan batal syahadat itu. Contoh yang mudah saya kata dukun. Syirik kata dukun yang boleh dukun beranak boleh. Tidak kata dukun. Nak minta narik dana kopi. Mana dari bank lain? Anda sekarang juga. Ngaku-ngaku bisa ucap ustomi, ngaku punya saliternya, begitu kok. Dan AI, tipuan semua aja itu sekarang. Hal-hal lain, nanggung duit dari langit. Hati-hati kalau pencet-pencet apa? Channel-channel apa namanya? Di WA. Banyak yang ketika kamu dibuka, rekening Zoom ada lagi. Hati-hati dan tetap waspada. Jadi itulah yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu biasa dalam penjagaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan membuka cakrawala dan pencerahan diri kita semua, khusus untuk diri kita sendiri, perusahaan juga dari sendiri, anak cucu kita kemudian. Dan yang paling pokok tadi itu soal anak haji, di doa tadi agak kiri depannya penting. Ada 4 aja. Apalagi kita sudah berurus ini kan apa kita itu. Jadi cukup kepadilahnya, padilah intinya itu agar kita masuk surga iman dan masuk surga Firdaus dan bahasa tanpa hisab. Setelah itu amalkan jangan dikenang-kenang. Kalau dikenang-kenang enggak ikhlas, ridho saja. Kenapa? Sebagai penutup, sholat khusyuk itu memang berat, perlu latihan. Sekelas sahabat Sayyidina Ali ketika ada di tes Rasulullah berlomba sholat khusyuk. Yang bisa sholat khusyuk saya kasih saldo warna hijau. Setelah selesai salat kanan kiri sudah bersuara Sayyidina yang hijau ya Rasulullah. Aku senyum Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah pindah alam wafat, Sayyidina Ali sudah bisa khusyuk, dapat rahmat dari Allah. Ketika ada suatu peperangan, paha kanan beliau itu terkena panah, sholat rakaat. Setelah salam kanan kiri bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, bagaimana sudah dicabut belum panahnya? Enggak terasa. Padahal zaman itu belum ada anestesi dan bisu. Tapi tidak usah seperti itu, itu latihan memang. Paling tidak bisa bertahan kurang luar biasa. Makanya ada kaidah dalam hadis Nabi, apabila makanan sudah dihidangkan bagi pikir, ya makanan sudah dihidangkan, ada acara, sudah ada turun, ada yang sholat. Nah, apa yang dulu tadi? Makan sudah ada. Dulu kan sholat, apa dulu makan dulu? Makan dulu. Lebih baik itu makan ingat sholat daripada kita sholat ingat makan. Itu pikirnya. Dan ada memang hadisnya. Jadi perlu belajar itu wajib. Baru setelah belajar dasar-dasar baru kita ke tauhid agar kita dapat rasa dalam ibadah. Ini saja dari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.